Firman Tuhan di pagi yang indah ini terambil dari kitab Matius 5 ayat 13. Jadi jika Bapak Ibu Saudara sekalian telah menemukan dalam kitab Matius 5 ayat 13, marilah saya akan bacakan firman Tuhan ini. Garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, dia berbicara bahwa kita adalah garam dunia. Jadi garam dunia itu banyak arti dan maknanya Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus menjadi garam dunia dan memberikan rasa akan dunia ini. Dari 2000 tahun yang lalu, rasa itu terus berkembang dan menjadikan semua terberkati oleh rasa yang Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, garam itu mengandung sifat. Yang pertama, dia untuk mencegah pembusukan. Kita sering sekali melihat nelayan-nelayan sebelum menangkap ikan, dia selalu menyiapkan garam, es dan garam. Gunanya apa? Ketika mereka memancing ikan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, ikan itu tidak busuk ketika didapati dan ditaruh di tempat yang tepat dan kemudian digarami. Itulah sifat dari garam. Dia asin, tetapi dia mempunyai kekuatan, tidak akan menjadi suatu kebusukan atau menjadi suatu yang membuat rapuh ikan itu dan menghancurkan untuk tubuhnya dan segala hal. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa garam adalah mempunyai fungsi untuk memberikan mengawetkan ikan. Demikianlah kita harus menjadi garam dunia, kata Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa garam itu harus menjadi rema, menjadi kita, menjadi sifat kita. Garam itu juga adalah membawa damai. Damai. Alkitab mengatakan garam itu juga membawa damai. Sebab itu kita harus membawa perdamaian. Damai dengan diri kita. Bukan sekedar asin saja, tapi damai. Merasa nyaman. Ikan-ikan kalau udah diberikan garam, itu nelayan tenang. Dia memancing lagi atau kembali berlabuh, dia tenang. Karena membawa damai. Kita harus menjadi demikian. Kita harus membawa damai. Damai akan pribadi kita. Kita jangan juga bersusah dengan pribadi kita. Kalau kita mengalami kegemukan, kekurusan, atau segala hal yang mungkin ada sesuatu hal yang kita berpikir, mengapa kita begini, kita mengapa begitu akan sifat kita. Rubahlah. Bawalah damai. Bawalah garam itu kehidupan kita. Supaya kita juga, kalau kita penuh dengan kedamaian diri kita, kita akan menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang lain. Dan menjadi suatu suri teladan atau contoh. Inilah yang Tuhan mengatakan, kita harus sedemikian menjadi garam dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah dipertampakkan, dia dikatakan garam itu awet. Dan yang kedua, dia menjadi terang dunia. Yang tadi saya katakan, ketika garam itu telah ditaburkan kepada ikan, maka para nelayan pun memiliki hati yang tenang, damai, bahwa ikannya tidak akan busuk dan ikannya tidak akan rusak. Dia juga harus kita miliki, yaitu kita memiliki hati yang damai, perasaan yang tenang. Sebab itu Tuhan Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, aku memberikan damai sejahtera bagimu. Itulah yang kita harus menerima, menjadi rema, menjadi kekuatan. Ketika berdamai kita dengan hati kita, maka kita akan berdamai dengan sesama.
Kita akan berdamai dengan keadaan, dan dalam segala keadaan apapun juga kita akan bersyukur, dan kita menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Dan yang kedua dikatakan tadi terang dunia, dan yang ketiga garam itu mempunyai fungsi. Jadi ketika kita memiliki fungsi sebagai garam, mempunyai rasa, memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kita telah menggenapi firman Tuhan bahwa garam itu menjadi fungsi bagi kita. Kita mengasihi orang, kita mengasihi sesama, kita mengasihi diri kita. Seperti Tuhan Yesus katakan, kasihlah diri sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah fungsi-fungsi dari garam. Tetapi ada juga Bapak Ibu sekalian, bagaimana garam itu dapat juga menyegarkan, menyehatkan. Kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai yang ke 22. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada Alkitab, bacalah, mari saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian dalam firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai yang 22. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Elia menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika di Yeriko ada air di sana yang selalu membuat keguguran bayi. Dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 19-22, maka datanglah abdi Allah Elisa ini, dan masyarakat itu berbicara kepada dia bahwa air ini menjadi suatu masalah bagi kami, menjadi suatu kutukan, dan air ini telah menjadi begitu luar biasanya, banyak sekali terjadi keguguran. Lalu apa yang dikatakan di situ? Maka Elisa, abdi Allah ini, mengambil garam sesuai dengan kata firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi kematian bayi atau kegugurannya. Maka dilemparkannya garam itu, maka garam itu menyehatkan air itu dan tidak terjadi lagi keguguran. Demikianlah kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22 bercerita bahwa garam itu menyehatkan air yang membawa dampak kematian dan menjadi masalah bagi bangsa Ibrani ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah persoalan yang kita harus kita hadapi ketika kita menghadapi masalah-masalah, persoalan, pergumulan. Carilah Tuhan, karena kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan memperoleh jawaban, memperoleh damai sejahtera, memperoleh sukacita. Dan Elisa menabur air yang begitu mengerikan, tempat kematian para bayi dan keguguran ibu-ibu, dan air itu berubah menyehatkan, dan banyak sekali akibat garam itu ditaburkan dan menyehatkan. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, garam ini juga adalah pembatas kita, pembatas untuk masalah. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa ketika Tuhan meluluh lantakan Sodom dan Gomora, menghancurkannya dengan bara api dari langit dan menghancurkan kota itu, karena kota itu telah sampai kepada Tuhan dosanya yang luar biasa sekali. Maka Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan meluluh lantakan, menghancurkan Sodom dan Gomora. Namun Abraham menegosiasi, mengingat di sana ada keponakannya Lot. Jika ada 50 orang, masa engkau Tuhan mau menghancurkan kota itu? Tuhan berkata, tidak ada 50 orang.
Kalau 40 orang ada, tidak ada 40 orang. Kalau 30 orang ada, tidak ada 30 orang yang takut akan Tuhan. Kalau ada 10 orang yang takut akan Tuhan, masa kau akan meruntuhkan kota itu? Namun 10 pun tidak ada. Lalu Tuhan berjalan ke Sodom dan Gomora. Dilihatnya Lot, dan malaikat Tuhan turun di sana di Sodom dan Gomora. Dan apa yang terjadi? Tuhan memerintahkan Lot dan keluarganya untuk keluar. Mereka hanya berempat saja, anaknya 2, istri Lot dan Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan menghancurkan, membakar, membumi hanguskan Sodom dan Gomora? Istri Lot berbalik dan menjadi tiang garam. Sampai saat ini dia menjadi tiang garam. Inilah suatu peringatan bagi kita juga, bahwa garam adalah suatu peringatan bagi kita, bahwa kita, kalau kita berpaling kepada dosa, maka kita akan memperoleh hukuman. Jika kita berpaling kepada masalah-masalah kita yang membuat Tuhan merasa kecewa karena kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan, inilah akan terjadi bagi kita. Kita akan menjadi tiang garam dan kita akan melihat kebinasaan. Tetapi syukurlah, puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah menghapuskannya semua itu lewat kayu salib pengorbanannya. Asal kita percaya saja, belas kasihannya luar biasa. Asal kita percaya saja, maka kita diselamatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya berkatakan tadi, garam terang. Garam adalah memiliki sifat. Garam mempunyai untuk mengawetkan. Garam memberikan damai bagi kita. Garam memberikan kesehatan seperti Elisa. Dia menaburkan di air yang telah menjadi racun. Dan banyak bayi yang meninggal. Dan banyak orang semua keguguran. Tetapi ketika 2 Raja-Raja 2 ayat 19-22 dikatakan bahwa garam itu telah menyelamatkan banyak orang. Dan yang ketiga, garam menjadi batas bagi kita terhadap masa lalu, masalah yang tidak pantas lagi kita ingat, dosa-dosa yang kita lakukan, supaya kita tidak berpaling dan menjadi tiang garam. Ada suatu ketika ceritalah seorang hamba Tuhan di Amerika Latin. Ada seorang namanya Maria. Dan saat itu, karena di daerah itu sering terjadi mengadakan teluh. Negara ini negara yang boleh katakan ilmu hitamnya luar biasa. Lalu dia percaya akan kitab ini. Ketika dia baca Elisa, dia baca berapa Alkitab dikatakan tentang garam, maka dia lemparkanlah garam dengan berdoa ke sekeliling rumahnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia tidak kena santet, dia tidak kena teluh orang-orang. Karena memang daerah itu adalah negara benua. Negara itu dikatakan sering terjadi opoponya banyak dan mengalami ilmu hitam yang luar biasa, perdukunan, dan tidak tersentuh. Dan garam ini juga berlaku kalau kita kemah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita camping ke gunung-gunung, selalu orang camping menggunakan garam untuk menabur di tempat kemahnya supaya ular tidak datang dan binatang-binatang yang berbahaya. Sebab itu garam banyak fungsinya. Inilah Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Matius tadi, bahwa kita harus menjadi garam, menjadi rasa akan dunia ini, bahwa kita anak-anak Tuhan, bahwa kita menjadi membawa damai. Garam juga membawa damai, karena Elisa tadi saya katakan dia menabur kepada air yang beracun itu dan menjadi air yang sehat. Dia membawa damai, dia menyehatkan, dia awet. Jangan tawar. Karena ketika garam itu menjadi tawar, tidak mungkin lagi diasinkan. Marilah kita percaya, kita jangan suam-suam kuku. Kata Tuhan dalam kitab Wahyu, jangan kita panas atau dingin. Tetapi kalau kita panas melayani Tuhan. Dengan garam kita mengasinkan dunia ini. Marilah kita menginjili, kita mau melayani Tuhan. Sekali ikut Tuhan, selama-lamanya ikut Tuhan. Dan kita percaya, kalau kita mengikut Tuhan, kita satu dengan Dia. Di dalam kitab Yohanes mengatakan, aku dengan Bapa satu. Dan kita dengan Yesus satu.
Begitu dengan Roh Kudus. Kalau kita satu dengan Tuhan Yesus, kita satu dengan Roh Kudus. Roh kita satu dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita bersatu dengan Roh Kudus, kita bersatu dengan Tuhan Yesus, tidak ada lagi hal yang kita ragukan. Kita akan kuat, kita akan lebih dari pemenang, kita akan menjauhkan dosa, kita akan jauhkan dari segala pelanggaran, kita jauhkan dari segala yang tidak baik. Tetapi kita menjadi rasa, membawa damai, membawa kasih, membawa kemuliaan Tuhan, memberkati orang, memberkati diri kita sendiri, dan memberkati gerejanya, memberkati yang lain. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena begitu besar kasih akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal. Maka kita pun juga harus seperti Yesus. Dia garam yang mengasinkan dunia. Lewat Yesuslah kita mengenal Bapa. Yesuslah yang mengenalkan Bapa kepada kita. Maka kita juga harus mengenalkan dengan rasa yang indah bahwa Tuhan mengasihi sesama kita. Karena keselamatan itu diberikan dan begitu luar biasanya, asal percaya saja, maka keselamatan. Sebab hidup kita ini hanya sementara. Itu Alkitab mengatakan dalam Mazmur, umur manusia itu hanya 70 tahun, 80 tahun. Lebih daripada itu sakit penyakit yang datang, kesusahan, sampai dia kembali. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, tidak lebih tidak kurang, kita harus menjadi garam. Kita harus memberitahukan kepada sesama kita bahwa setelah kematian ini kita harus kemana. Kita harus memiliki kepastian. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Dialah yang mengenalkan Bapa surgawi. Dia mengenalkan surga, di mana di situ ada Bapa surgawi. Dia mengenalkan bagaimana di surga nanti kita hidup seperti malaikat dan tidak ada lagi kawin mengawinkan. Kita memuliakan antara pencipta yang diciptakan saling bertemu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi asin, dan kita harus menjadi rasa bagi orang, dan kita menjadi rasa bagi diri kita sendiri. Dengan cara apa? Kita berdoa, membaca firman Tuhan, mengerti, memahami bahwa kita menjadi garam lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat anugerah kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, menjadi rema, menjadi logos, menjadi kekuatan kita. Setelah itu, marilah kita bangkit, kita memberkati orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan seperti istri Lot, kita berbalik masa lalu, kita mengingat dosa-dosa kita. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Lupakanlah masa lalu, melangkahlah ke depan dan menjadi rasa. Dan lihatlah, ketika engkau menjadi garam, engkau awet bersama Tuhan. Engkau mempunyai sifat yang memiliki rasa. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa, marilah kita angkat pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Bapa dalam surga, terima kasih di pagi yang indah ini kami merenungkan firman Tuhan dalam kitab Matius bahwa garam adalah menjadi rema bagi kami yang memiliki sifat dan mengawetkan, menjadi berkat banyak orang, menjadi suatu kedamaian yang luar biasa. Biarlah ini Tuhan menjadi pegangan kami, bahwa kami dalam Engkau, Engkau dalam kami, dan kami menjadi satu dengan Roh-Mu, bahwa kami adalah milik Engkau, supaya kami menjadi rasa bagi orang dengan perilaku kami, sifat kami, dan memiliki kasih dan memberitakan Injil dan melayani Engkau. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang sakit di rumah-rumah sakit,
maupun di tempat-tempat lain. Mari Bapak Ibu sekalian, jika engkau sakit, letakkanlah tangan kananmu di bagian sakit, dan di mana saja. Kalau engkau sakit parah, taruhlah di dada kananmu, dan marilah kita berdoa, karena firman Tuhan berkata, 2 orang sehati besar khasiat doa itu, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, carilah maka akan mendapatkan. Dan Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Klaimlah firman Tuhan di pagi hari ini dalam kitab Ibrani 13 ayat 8, bahwa Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari yang sakit, letakkan tanganmu pada bagian sakit. Kita berdoa dan sehati. Bapa dalam surga, kami percaya di pagi hari ini Tuhan, ketika kami beritakan firman-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena firman berkata 2 orang sehati besar khasiat itu, maka segala penyakit apapun di pagi hari ini kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Karena oleh biru-biru Yesus kami disembuhkan. Sebab 2000 tahun yang lalu telah ditebus kami dengan darah yang kudus di Bukit Golgota, di atas kayu salib. Maka segala penyakit ini kami letakkan di bawah kaki Yesus. Maka demi nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami menerima kesembuhan. Kami menerima kesembuhan, dan oleh biru Yesus kami telah disembuhkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapa dalam surga, terima kasih untuk mereka yang sakit disembuhkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan, beban, masalah umat-Mu di pagi hari ini. Beban pergumulan rumah tangga, pekerjaan, beban hutang, beban keuangan, beban pergumulan makan, kontrakan rumah, kos, beban pembayaran kendaraan, beban toko dan perdagangan, dan segala hal kebutuhan kami. Dan kami percaya Bapa dalam surga, Engkau Allah yang melepas kami dari jerat menangkap burung sangkar, dan Engkaulah Allah yang melepas kami dari segala beban masalah. Karena firman berkata, pikul laku, maka bebanku pun akan ringan. Kami bawa segala beban ini di bawah kaki-Mu, di bawah kayu salib. Maka kami letakkan semua persoalan-persoalan kami. Engkaulah Allah yang akan membukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, dan sukacita. Maka demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, kami percaya kami telah diberikan jalan kelepasan. Kami telah menerima damai sejahtera, kami menerima rezeki, kami menerima berkat, kami menerima terobosan-terobosan, pintu-pintu berkat yang dibukakan, pintu-pintu anugerah kebaikan. Tuhan mencurahkan hikmat marifat bagi kami. Dijauhkan niat orang jahat, patahkan, tolak dalam nama Yesus. Didatangkan orang baik, menghasilkan serta kepekerjaan baik, serta keuntungan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan segala aktivitas pagi, siang, sore, dan malam hari ini Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan, dan kami diberkati, dilindungi, dijauhkan kami dari segala pencobaan, dilepaskan kami daripada yang jahat, melainkan diberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Bagi-Mu segala puji, hormat, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang mulia dan agung itu, kami berdoa dan syukuria. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mengingatkan lagi, kalau Bapak Ibu sekalian ada pokok-pokok doa, selalu nomor telepon 08211 497 8028 untuk di WhatsApp saja, karena di telepon kami jarang sekali mengangkat, begitu banyaknya kalau telepon. Jadi kalau di WhatsApp kami selalu menjawabnya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, untuk siaran tunda ada di akun Horas Siombing Facebook maupun juga di TikTok ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kita harus berdoa juga menjelang Natal bulan depan. Kita harus juga bersama-sama berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, untuk perayaannya, panitianya, Natalnya, jemaatnya, hamba-hamba Tuhan, dan semua perlengkapan gereja, supaya lewat gereja ini adalah momentum yang tepat, di mana kita juga bisa mengundang handai tolan semua teman, kawan, sahabat untuk datang ke gereja untuk perayaan Natal. Mulailah kita berdoa dalam 1 bulan ini bersama-sama dengan kami, mendoakan gereja-gereja seluruh Indonesia, supaya Indonesia ini menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, di mana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam doa pagi, dan saya Pendeta Horas Siombing mengucapkan salam, Tuhan memberkati.